Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Ada sebuah penelitian yang bilang bahwa literasi di Indonesia tuh cukup rendah. Bener. Itu kita tidak bisa menyangkal, tapi kadang-kadang juga miris. Bener. Karena pertama, kita ya sekarang di era mau 5.0 atau bahkan sudah masuk ke 5.0 ini, Bener. kita sudah ketergantungan sekali sama yang namanya gadget, teknologi dan segala macamnya. Bahkan sesimpel ketika kita ada satu postingan, karena kita kan sekarang lebih anak visual yang bergerak gitu ya, di TikTok, di Reels gitu. Kita lebih memilih untuk ngeliat apa yang ada di visual video itu tanpa ngeliat captionnya. Betul. Itu salah satu contoh bahwa literasi kita kadang-kadang tuh juga kayak mau disangkal kok gimana gitu, tapi ternyata benar gitu ya. Simpelnya kita lihat poster itu pasti ditanya ini di mana ya, padahal udah ada tempat di situ. Benar, gitu kan. benar. Dan itu tuh kadang-kadang menjadi sebuah concern juga buat kita, kekhawatiran juga gitu. Apakah nanti generasi kedepannya Literasinya akan semakin burukkah atau seperti apa? Karena kalau literasi itu kan salah satunya berkaitan dengan membaca, gitu kan. Itu membaca itu juga salah satu faktor yang bisa mengurangi risiko untuk terkena demensia, Betul. kepikunan dan segala macam gitu-gitu. Kalau Ninda Luar sendiri? biasa ya. Apa? Kalau Ninda sendiri? Kalau saya sendiri kenapa? Saya sangat concern juga dengan literasi itu. Bukan. Bukan apa? Kan belum selesai. Kalau Ninda sendiri berarti termasuk yang suka baca, baca buku atau baca, ya minimal baca inilah webtoon atau Wattpad misalnya gitu-gitu, atau lebih ya udahlah kita diceritain aja deh, atau nonton film misalnya. Aku nggak bisa, kalau aku anaknya nggak bisa diceritain, ngantuk pasti kalau diceritain. Oke. Jadi aku tipe yang kalau nggak ngelihat langsung atau ngebaca langsung gitu sih. Oke. Untungnya masih sistem manusianya gitu ya. Ya, Jadi ya. kalau ngelihat rilis pun kadang kayak nggak sabar juga, kayak mau tak baca. Cuman ada memang di aku sendiri kayak caption pun sependek apapun tuh kayak cuman set kayak gitu, tapi dan itu bikin kita kayak tadi apa ya gitu loh. Iya, karena dalam pembaca sendiri ada proses penyerapan informasi yang baru gitu. Bukan cuma baca-baca doang. Nah, Inilah salah satu jalan jalan keluar keluar yang kita hadirkan menyikapi bukan rendahnya juga sih, tapi lebih kepada kurangnya minat baca dari masyarakat. Kita di podcast ini, di rekreasi kali ini, kita menghadirkan teman-teman dari Sunmore Book Club. Ya, Hai. itu ada Dinda. Ada Dinda, ini Dinda, ini Ninda ya. Tolong Ada Dinda, ada Ninda, ada Bagus. Jauh. jauh. Gue mikir Binda enggak ya? Enggak dong. Binda. Mau ganti nama hari ini? Saya lebih ke Pinda. Oh, Pindang. Pindang enak. Kalau tadi kan saya bilang nih, Dinda, kalau minat baca kemudian literasi di Indonesia tuh cukup rendah kalau menurut beberapa penelitian yang saya baca gitu. Kalau dari Dinda sendiri, dari teman-teman Sunmore Book Club ini ngelihat ini sebagai concern juga kah? Atau iya Apa udahlah gimana? gitu, kita yang penting chill aja gitu. Atau kita emang suka buku aja dan kayak ya udah sih. Gitu atau gimana? Kalau dari Sunmore Book Club itu sendiri punya moto kayak apa sih, tujuan dari klub kita itu meliterasikan masyarakat dan memasyarakatkan literasi. Wow. Saya suka meliterasikan masyarakat dan memasyarakatkan literasi. Oke, gimana Karena tuh? sekarang concern dari orang-orang yang seperti aku yang emang hobi banget baca dan baca setiap saat itu tuh kayak harga buku tuh makin mahal. Betul. Gitu. Benar. Itu salah satu penyebab literasi itu nggak sampai ke masyarakat, dan akhirnya dengan hadirnya kita, semoga diharapkan tuh, kita mengharapkan bahwa literasi itu akan lebih sampai lagi ke masyarakat melalui berbagai cara lah, seperti misalkan kalau kita lagi ada acara kumpul nih, kita bawa bukunya tuh lebih, atau bahkan kita ngadain lapak baca bareng kayak gitu. Tadi dibahas tentang buku makin lama makin mahal. Saya setuju. Saya sepakat. Karena Saya sekarang setuju. harga buku pun paling enggak 100.000 satu Betul, buku. bener Ya ampun, banget. itu Betul, mahal betul, banget betul. Itu sekarang. keresahan dia sebenarnya ya. Iya. Tolong dong. Dan apa namanya, satu fun fact juga bahwa ketika buku itu mahal, kita masyarakat itu kadang-kadang belum menganggap buku itu sebagai sebuah kebutuhan. Iya. Kadang-kadang kita heeh. yaudah itu kebutuhan tersier aja, Iya, kebutuhan betul, sekunder. betul. Jadi kayak mahal, ya mending kita beli yang lain untuk kebutuhan sekunder atau daily need kita aja. Iya, Untuk iya, daya iya. beli juga kan akhirnya baliknya ke situ. Betul. Heeh. Akhirnya kita juga
lewat book club ini kita juga apa ya, kayak mensosialisasikan ke teman-teman yang lainnya bahwa ada kok cara-cara gimana caranya kita bisa berhemat buat melakukan Membaca. hobi kita. Gitu, kayak misalkan sekarang kan ada Ipusnas atau ruang baca Kominfo kayak gitu, itu kan digital ya, dan kita bisa pinjam secara gratis gitu, hanya ngantri terus gimana dapat bukunya kayak gitu. Jadi literasinya tuh sosialisasi tentang aplikasi-aplikasi kayak gitu tuh lebih merata ke semua orang. Jadi orang tuh bisa itu tadi memasyarakatkan literasi kayak gitu. Dan apa namanya, memang butuh effort ya, butuh effort sedikit gitu. Tapi ya kalau tidak dimulai, hati-hati pikun Anda nanti. Iya benar, saya sudah merasakan soalnya. Saya Tuh biasa ya. udah bilang sama orang tua saya, kalau biasain deh baca, apapun dibaca, misalnya, tapi jangan baca nasib orang. Ya, Itu pekerjaan yang lain. Misalnya kayak ada koran harian atau misalnya koran mingguan atau tabloid atau apapun itu gitu ya. Coba dibaca sedikit-sedikit aja gitu supaya risiko untuk demensia itu berkurang gitu. Saya pernah, aku potong. Saya pernah dengar satu podcast gitu ya di satu platform gitu, menceritakan tentang kebiasaan keluarganya yang dia ini membaca dan juga mengarsip sesuatu. Jadi semua tentang buku, kemudian tentang dokumen dan segala macam itu diarsip sama dia. Bahkan sekarang sampai 100 sekian beliau masih sangat hafal, masih sangat ingat dengan apapun yang sudah dia jalani gitu ya. Itu bukti nyata bahwa literasi dan juga membaca itu sangat membantu loh teman-teman. benar banget. Nah berarti untuk di book club sendiri tuh kegiatannya selain daripada kita membaca bareng, bawa buku bareng, juga tadi ya pertukaran informasi di mana sih kita bisa akses buku ini gitu ya. Betul. Atau ada kegiatan lain juga? Biasanya tuh kita kan kumpulnya biasanya hari Minggu pagi. Itu kita Ya karena ada namanya Sunmore dong. Iya, betul. Sunday morning, Kalau Venice Selasa pagi morning. nanti? Atau sebenarnya Tumor. jangan Aduh, Sunmore kasihan sih. Kayak kalau lucu tuh Selasa Pahing gitu. Iya, Coba deh. Selasa Pahing. Enggak, tadi loh Selasa morning aja tuh udah jadi tumor tau gak sih? Jangan amit-amit ya Jangan Allah. amit-amit. Takut ya Allah. Udah Sunmore aja kalau langsung Selasa langsung. Pahing nanti sebulan sekali dong ngumpulnya. 35 hari sekali. Oh iya. Selasa Pahing jadi seling. Iya, seling Lumayan. gitu. Seling book club, jangan enggak seru. Lanjut. Biasanya kita tuh baca bareng kan, itu sekitar 1 jam, habis itu kita diskusi buku. Lagi baca buku apa sih kita hari ini. Terus kalau dengan adanya diskusi buku itu kan kita jadi saling bertukar informasi. Oh ini loh ada buku yang kayak gini, ada buku yang misal bahas tentang suatu penyakit atau eksperimen dari seseorang kayak gitu. Jadi kan buat orang lain mungkin, oh iya nih aku lagi butuh buku ini kayak gitu. Jadi bisa menambah apa ya, referensi bacaan buku mereka gitu. Habis itu Oke. akhir-akhir ini kita juga apa ya, kerjasama lah sama apa ya, bisa dibilang kafe juga ada yang ngundang kita, atau penerbit Canisius juga pernah ngundang kita buat ngejalanin kerjasama juga. Terus ada yang buka usaha game board, bahkan mereka mau ngajakin kita kolaborasi juga buat gimana kalau waktu kalian ada kumpul terus kita bawain game board, jadi kalian gak cuman baca jadi punya kegiatan lainnya kayak gitu. Gitu sih. Wah, Tapi seru. Asli. mau ngomong Asli. gua. Apa? Aktivitas membaca kan sejam nih. Itu memang dibatasi hanya sejam saja. Karena kadang-kadang ketika kita sudah baca buku, Udah tenggelam kayak gitu udah tuh. kayak jangan ganggu aku gitu. Enggak sih, itu jamnya juga fleksibel. Oh, fleksibel ya. Kadang tuh kita ngundangnya jam 9, tapi kita baru mulai sesi diskusinya jam 11 atau Keesokan harinya Ya, misalnya. enggak. Apakah Di situ kalian aja, di camping? situ aja, di sesi Jadi itu monmor aja nanti, gitu. Enggak, Morning. monmor jangan dong. Iya, jadi menyesuaikan kondisi dari teman-teman yang hadir hari itu sih, kayak kalau misalkan mulai udah nggak fokus gitu, karena kan kita di ruang publik ya, jadi kalau mulai udah nggak fokus gitu, baru kita mulai sesi ngobrolnya kayak gitu. Oke. Udah mulai rame gitu kan, kayak ya udahlah kita kayaknya udahin gitu kan. Untuk bukunya tuh harus buku fisik atau boleh buku buku digital? digital atau gimana? Semua buku kita boleh masuk. Aku sendiri pengguna buku digital sekarang, kadang ya masih baca buku fisik tapi mulai berkurang gitu.
Terus banyak teman-teman yang pakai buku digital juga, ada yang pakai buku fisik juga. Kalau yang buku fisik biasanya mereka bahkan akan membawa buku lebih, kayak dia sekali datang tuh bisa bawa 5 buku. Jadi misal aku mau baca ini, boleh nggak pinjam, boleh nggak, Jadi gitu. saling tuker-tuker gitu, saling seru tuker-tukeran gitu. Iya. Terus bahkan ada salah satu dari teman kita itu yang bisa ngelukis. Jadi kadang ada yang aku mau dong pinggiran bukunya dilukisin gitu. Bisa gitu. Oke. Teman-teman ada yang Sekalian portofolio ya, siapa tahu nanti ini ya. betul. Siapa tahu mau buka usaha Betul, paint ages ya. buku kayak gitu kan. Kyo, berarti seru banget ya. Berarti memang sefleksibel itu, tapi Iya, memang memberikan platform teman-teman yang memang pengen baca tapi kayak nggak punya waktu atau tempat gitu kan. Kebetulan dikumpulin di situ. Nah, yang mungkin menurutku pribadi agak sedikit miris adalah kadang-kadang ketika kita melihat orang membaca buku di ruang publik itu kayak kita ngeliat kayak, apaan sih gitu. Iya loh, Padahal, serius. Padahal kalau kita lihat di vlog atau di YouTube lah misalnya pengalaman teman-teman kita diaspora yang sekarang sedang kuliah di luar negeri dan segala macam, mereka tuh kalau entah di Eropa, entah di Aussie, mereka tuh selalu lihat di kafe, sudut-sudut kafe tuh pasti pada baca buku. Iya. Dan mereka nggak malu gitu. Tapi kalau di sini tuh nggak kayak aneh gitu loh. Aku pernah ya datang ke sebuah kafe gitu kan. Udah di pojokan nih baca buku apa gitu kan yang aku punya. Itu tuh kayak aku merasa aku ada yang ngeliatin. Padahal aku udah pakai earphone kan. Jadi kayak tapi aku malah diliatin dan aku lihat. Dan beneran dia lihat. Jadi kita lihat-lihatan tuh kayak kenapa ada yang aneh. Siapa tahu mbaknya juga ikutan baca. Gitu Jadi ya. tuh kayak Bener-bener. ada inisiatif agak Kayak ingin- iya, kayak, aduh, kok kayak ini bukunya betul, lucu ya gitu ya. gitu, siapa tahu. Cuman bener-bener kayak ngeliatinnya tuh kayak gitu. Kenapa mbak? Langsung kayak Itu mungkin What's karena wrong? dia ingin memberikan bombastic side eye. bombastic side eye. Tapi bener deh kalau aku pribadi aja, misal let's say pas lagi keluar kota gitu ya, di pesawat harus ada satu buku nih yang aku bawa gitu. Karena ketika di atas terus kondisi lama nunggu gitu kan, pas lagi on board, iya apalagi kalau nggak baca buku. Bener, gitu. Kalau nggak main bisa handphone bawa. kan kita nggak bisa. Nggak bisa. Paling bisa nonton Game apa? offline nonton doang, nonton yang di layarnya yang itu, di di screennya itu. Tapi kalau buku tuh memang benar-benar sangat membantu sih, apalagi kalau untuk kita yang punya waktu mepet-mepet tapi Pengen baca buku. pengen baca buku. Tapi kalau dari aku pribadi ya, entah ini mungkin preferensi gitu ya. Kalau dari aku pribadi, aku lebih seneng baca fisik sih sebenarnya. Iya, mungkin kamu beda generasi sih. Apalagi kalau habis beli buku, dibuka plastiknya kita Ciu. Tunggu, ini kayaknya 3 orang kutub buku lagi dikumpulin tuh kayak gini ya. Gak apa-apa sih, tapi emang seru itu loh. Emang sih, itu bau terenak. Wah, Kayak selain surga. daripada bau tanah yang kena hujan. Iya, Alias itu emang paper, relaxing itu bau ya. yang Bau percetakan tuh emang enak itu. nggak percetakan sih. Itu kan percetakan buku baru. Buku baru kan? Buku baru masih dicetak tuh, aduh enak banget. Oke, berarti teman-teman setiap hari Minggu ya, itu kumpul, kemudian saling bertukar informasi, diskusi dan segala macam. Ada jam tertentu nggak? Misalnya kayak harus jam 10 kah atau Kumpul misalnya. sebenarnya tuh kita juga nggak harus hari Minggu sih. Kita pernah berapa kali hari Sabtu sore, apalagi yang waktu puasa kemarin, kita tuh Sambil buka bersama. sambil ngabuburit gitu, dan itu nggak hari Minggu. Minggu juga. Ya karena kalau ngabuburit hari Minggu pagi ya haram dong. Ya kan? nggak boleh langsung batal otomatis ya nggak sih? Langsung ini perkumpulan apa ini? Kita bubarkan. Jadi kita emang fleksibel gitu, menyesuaikan. Biasanya kita lempar ke grup gitu, kita mau kumpul hari apa nih, hari Minggu lagi kah, atau mau pindah hari Sabtu kah, atau hari apa, ada yang usul nggak, enaknya di mana, kayak gitu. Oke. Kalau dari kita flashback lagi ya ke awal-awal si Sunmore Book Club ini berdiri. Itu kan tadi pas off air kita bilang bahwa Mbak Dinda bilang bahwa ini sebenarnya karena kita dulu ketemunya Minggu pagi. Iya, Gitu makanya ya. Nah, Sunmore namanya. sebenarnya triggernya apa sih sampai bikin Sunmore Book Club ini? Apakah sama teman-teman saling sesama kutu buku ketemu, kemudian akhirnya seru nih kayaknya kalau kita baca bareng atau gimana waktu itu? Mungkin kalau kakak-kakaknya pengguna Twitter, di Twitter kan ada base kan. Nah, itu tuh ada base literasi kayak gitu. Awalnya tuh ke trigger dari situ. Yang saya lihat kebetulan Beda kegoblokan dan ya. faedah ya. Beda, Terus, sorry Twitter. Terus habis itu ada salah satu
book club dari kota lain tuh yang upload gitu loh. Ini kita habis kumpul nih pagi-pagi habis subuh bahkan mereka kumpulnya tuh sampai jam 9 kayak. Terus akhirnya ada satu orang yang upload kayak ayo yuk bikin Jogja. Akhirnya dari situlah berangkat. Saut-sautan akhirnya. Ayo yuk bikin. Akhirnya kumpullah di 4 September tahun kemarin 2022 di Wisdom Park UGM jam 9 pagi. Oh, berarti masih unyu-unyu banget ya? Iya, baru Sunmore mau Book Club. jalan. Masih Satu unyu-unyu. tahun. Berarti kalau yang datang itu mau bawa buku apapun itu tidak terbatas ya? Iya, boleh. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Kalau aku misalnya bawa bobo gitu itu boleh juga. Boleh banget, nggak apa-apa. Ini Bahkan bobonya banyak, dia koleksi bobo. bisa Enggak. loh. Maksudnya sekalian buka lapak buku. Soalnya kadang juga Bukalapak. Bukan apa gitu dibeli. Enggak ya? buka Gitu. lapak baca gitu, lapak lapak baca baca. gratis. Biasanya kalau kemarin itu kalau kita lagi kumpul di Alkit, alun-alun Kidul itu kita akan sebelahan sama RBK. RBK itu biasanya buka itu lapak baca gratis gitu, dan di situ buku-bukunya ya udah dijejer nungguin orang yang datang, siapa yang mau baca, tapi bacanya on the Di spot tempat. aja Ya, gitu. ya, Jadi ya, mungkin ya. kalau bawa bobo kayak gitu mungkin akan lebih Bisa pas ya? buat acara kayak gitu. Tuh, berarti nggak harus di Wisdom Park aja Enggak. ya, tempatnya itu Harus. bisa Wisdom pindah-pindah Park ya. itu adalah tempat Yang trigger bertemu awal kan, Awal tapi tempatnya bertemu akhirnya awalnya. kesepakatan gitu ya. Iya, Iya, kesempatan bersama. Nah, bagaimana dengan stranger like us sih, stranger like, berarti kayak kami yang kita nggak masuk grup gitu kan, terus kalau misalnya kita mau join atau mau dateng kayak gitu apakah nanti tuh, akan ada lo informasinya? bukan geng kami? Iya, lo pergi sono gitu atau gimana? Kan kita punya Instagram sama Twitter sama Instagram sorry di mana? di Sunmore Book Club. Sunmore Book Club. Ya. Ya. Di Instagram, Twitter sama Twitter community juga ada. Di situ kita pasti upload jadwal ini kita mau ketemunya Next meetingnya. akan di mana, jam berapa kayak gitu. Itu terbuka untuk umum dan siapa aja boleh ikut, walaupun Oke. enggak Jadi nggak join. harus registrasi dan segala macam. Enggak harus. Oh, berarti Tinggal misal datang aja gitu. datang kemudian ketika ngelihat teman-teman lagi pada baca buku di situ kemudian Join aja. aja. Join aja gitu. Tapi aku personally ya, aku suka banget sama sesi diskusinya. Karena kadang kalau kita baca buku dan gak didiskusiin itu kayak mental gitu loh, paham gak sih? Tapi Iya, ketika iya. didiskusiin itu kan jadi kayak makin Jadi masuk. kayak, Iya kan? Jadi makin kita Nah. juga belajar juga gimana sih menyampaikan apa yang isi dari buku yang kita baca itu kayak gitu. Kayak jadi ini ya, retelling. Iya, Retelling iya, the iya, book, iya. retelling the story. Tapi kalau pas sesi diskusi kan otomatis orang-orang itu punya bacaan yang beda-beda tuh. Nah, itu gimana caranya ngelit supaya Mereka diskusinya tuh tetap searah gitu, tetap nyambung gitu. Karena kan masing-masing ada yang baca buku tentang mungkin psikologi, ada yang satu baca tentang komedi buku misalnya ekonomi gitu. misalnya. Kita nggak ada bahasan khusus buat ngelit gimana sih sesi Oke. diskusinya Berarti sih. seiring berjalannya ini aja ya diskusi ya berarti ya. Biasanya kita diskusi tuh urut dari tempat duduknya kita Oh, akan muter hari ini gitu. baca apa Iya, misalnya. jadi kenalan dulu siapa namanya, terus aku lagi baca buku apa kayak gitu, terus baru didiskusikan. Habis itu biasanya orang-orang pada tanya kayak itu apa ya? Tokohnya gimana, kalau kayak gini gimana kayak gitu. Oh, berarti Iya, memang mengakomodir semuanya harus ngomong mau nggak mau ya kalau. Iya, 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 iya. Tapi semalam itu jadi concern kita juga karena di Twitter itu ada salah satu dari anggota book club yang lain, dia itu gimana ya? Dia itu belum, kalau mau datang ke book club itu agak sungkan karena dia harus cerita apa yang dia Oke. baca. Kan Oke. mungkin nggak semua orang Nyaman ya. Bener, nyaman bener. ngomong Ngomong di di depan publik. umum. Terus akhirnya semalam juga para pengurus admin-adminnya tuh kayak memikirkan, oh iya ya siapa tahu ada anggota-anggota kita yang ternyata nggak nyaman buat ngomong di depan umum. Jadi kayak kita sedang memikirkan bagaimana cara jalan keluarnya. Aku tahu jalan keluarnya. Gimana tuh? Gimana? Daripada ngomong bareng-bareng diskusi kan, digeret ke pojokan. Ayo cerita, kita rekam. Nggak apa-apa. Nanti karena gue nggak di umum. Iya. Takut dibilang bullying Nggak gimana gitu tuh? caranya.
Tapi mungkin gini sih, itu bisa kayak ditawarin juga kayak kamu mau menceritakan atau enggak ketika sesi diskusi. Enggak, jadi konsultasi ya gitu. Jadi mungkin Ya, jatuhnya menceritakan atau retelling itu bukan mandatory, tapi lebih ke sunnah Iya. gitu. Yang mau-mau aja Iya, ya. Mau aja. mau aja. Tapi kalau yang nggak mau ya silakan pergi. Jangan ya. Yang mau udah skip kayak gitu. Jadi mau atau enggak gitu kan. Jangan. Enggak, Tidak, jangan. ini kita menentang bullying ya. Iya, kita menentang bullying. Kenapa, Bu? Ini ibu produser ngapain Kenapa sih? sih nggak tahu saya? Orang kita mau ngobrol sampai besok. Iya. Berarti terbuka untuk kelompok usia berapapun ya? Iya. Pernah nggak terbuka. ada yang misalnya katakanlah udah 30 ke atas misalnya? Ada kok teman kita yang Ada. udah 30 ke atas dan masih join itu dan rajin datang juga. Nah, tenang aja Gus, pasti ada kok. Kenapa? Aku cuma tenang aja. Aku Masa udah 30 ke pertanyaan. atas. Saya mah udah 40 ke atas. Lebih parah. Enggak deh, enggak parah kok semakin manusia. Tapi itu kalau dari aku personally gitu ya, ketika mau join tuh sebenarnya lebih ke agak sungkannya bukan karena malu untuk ngomong gitu, tapi lebih kepada buku saya komik semua. Kalau nggak komik ya bubu, kalau nggak bubu ya buku-buku kamu harus lihat hadiah. bukuku, kamu harus lihat bukuku. Bukuku tuh random banget sumpah, dari mulai yang critical thinking, habis itu bahasa Jawa, pol. Oh kalau dulu pas zaman-zaman aku masih jadi host untuk salah satu program yang nge-review buku, bukan di TVRI tapi itu tiap minggu kan dapat buku baru. Iya. Itu aktif banget baca tuh tiap minggu. Iya, Bener-bener yang pasti. baca. Tapi setelah keluar kayak mana minat bacanya nih kok hilang. Bobo? Gitu. Iya Bobo dan juga Krayon Shinchan ya kayak tetap baca. Gitu. Iya makanya. Malu gitu kalau misalnya yang lain bukunya berat-berat terus Ini, tiba-tiba datang sumpah. kucuk. Ih, besok lah. Krayon Kamu- Shinchan. Kalau ini, iya, oke Nggak lah aku apa-apa akan mencari tahu. info. Iya, nggak apa-apa kan Nggak sebenarnya. apa-apa. Nggak apa-apa ya? Salah satu dari teman kita ada yang mahasiswa dari ISI Jogja, itu dia baru banget berkecimpung di dunia buku dan dia masuk ke dunia buku tuh karena komik. Dia akhirnya bawa itu, ya udah komik-komik semua, dia baca komik emang. Terus ada kayak aku juga akhir-akhir ini juga bacanya komik kayak Spy Family kayak gitu, Jujutsu Kaisen. Iya. Gitu tuh nggak apa-apa. Ya emang ada beberapa orang itu yang bawa bukunya berat banget kayak bukunya Marx Manson itu juga dia bawa kayak gitu ada, tapi kita terbuka buat siapapun, Ayo, genre Mars, apapun itu dan siapa Siapa ayo? coba emang kamu tahu? Enggak, aku tuh dari tadi ya kalian ngomong kayak gitu, aku ngelis bukuku tuh ada apa, terus aku baru inget ada buku Wolbachia. Wolbachia ya. Ada kayak gitu sih, bukuku tuh random kayak ini buku apa ya? Tapi gitu. kita balik lagi nih, kita nyebrang lagi ya Apa? ke masalah buku mahal. Oh iya Oh, benar. Dulu, nggak dulu banget sih, pas waktu Februari kemarin, pas aku abroad, beli buku nih, itu tuh sangat kayak, kok murah di sini gitu. Kalau misal pernah tahu buku yang apa tuh, yang buku warna orange yang sempat ngetren banget itu. Apa? Teras. cara bersikap. Iya. Itulah pokoknya Yang itu, cara bersikap bodo amat. Ya, Oh, itu tahu dia. cara betul. Itu kan kalau di sini yang bahasa Inggris ya, bukan yang bahasa Indonesia. Itu kan harganya bisa sampai 200-an lah, 100-an 200-an gitu. Kamu tahu di sana harganya cuma 50 sekian ribu. Sumpah. Iya. Di mana nih? Iya di sono, Oh, iya. jauh tapi Kan itu. kayak gitu tuh kayak oke. Itu jadi satu keprihatinan juga sebenarnya ya. Ayo dong turunin harga bukunya gitu. Atau nggak apa-apa dimahalin tapi UMR-nya naik. Itu bahasan berbeda ya. Loh enggak maksudnya itu gini. akan Saya panjang ikut. pembahasannya. Enggak, maksudnya gini loh, autor itu kan juga dia butuh akan butuh kayak hak cipta apa Iya, segala iya. macam karena dia menciptakan buku yang sangat luar biasa. Ini dari sisi pengarang dan juga publisitas lah ya istilahnya. Tapi dari kita juga kalau udah tahu emang itu mahal dan itu penting ya kenapa tidak diberikan UMR yang lebih tinggi juga untuk bisa memenuhi Iya, itu tolong gitu. Atau bagian subsidi ini, gitu kan. bagian ini kalau mau diupload di Tok silakan buka dia saja. Jangan libatkan kami berdua, betul ya? Itu pembahasannya akan panjang, Jangan. panjang sekali gitu. Dan ngapunten, sak jaringipun, jangan libatkan kami berdua. Nggak, Namanya abis ini- Linda Sudah Putri. Nah, habis ini yang ini dipotong loh gak sih yang barusan itu. Kalau TikTok, Dikat. itu kritik dari ya sudah. Oke, kita balik lagi ke Sunmore Book Club. Jadi sementara ini setiap minggu, kemudian Jamnya bisa update.
ada update juga di Instagram, Twitter, di Sunmore Book Club. Book Club. Ya, Oke, saya itu kepoin silakan sekarang. silakan di follow baik di Twitter dan juga di Instagram. Di situ semuanya akan di-share jadwal agenda terdekat akan seperti apa. Kemudian termasuk dari tempatnya juga akan ada di mana, itu semuanya akan di-share. Gitu. Harapannya ke depan nanti akan ada Iya, apa lagi untuk dari mau bikin teman-teman apa lagi Sunmore nih? Book Club? Dari Sunmore. Event yang gede, baca bareng atau mungkin baca untuk anak-anak misalnya, untuk dongeng atau apa segala macam. Bulan ini itu kita ada kolaborasi sama book club yang ada di Indonesia. Wah. Ada 6 book club. Aku nggak hafal sih itu. Pokoknya ada Sunmore, ada Sunday Morning juga, itu punyanya Palembang atau Lampung gitu. Terus ada Surabaca, terus yang 3 ada Teman Baca, terus 2 lagi aku lupa. Ini kita lagi ngadain event di Twitter di bulan Juni ini. Eventnya itu baca buku, namanya eventnya Nusa Baca. Itu baca buku yang penulisnya dari Indonesia, berlatarkan di Indonesia. Jadi kita nanti update kayak thread baca gitu, update setiap hari gimana sih jalannya ceritanya kayak gitu-gitu. Nanti akan ada hadiah buat pemenangnya. Kayak gitu. Tapi at the Silahkan moment kita join. recording ini belum ya berarti ya? Sudah Oh, jalan. sudah mulai bulan Sudah. Juni berarti ya? Juni. Oke. Dari awal Juni sampai akhir nanti. Nah, diupload kapan Bu Produser? Ya, kalau diuploadnya setelah Juni ya udah ini update Ini story di-cut aja ya. ya. Oh, iya. Kalian bisa kepoin di Instagramnya di Sunmore Book Club. Aku bantuin promosi. Sunmore Book Club itu di Instagram, di Twitter lagi-lagi ada. Kalau Mbak Dinda sendiri kalau mau ada yang kepo-kepo, Instagramnya Tentang apakah? dirimu boleh nggak atau nggak boleh juga nggak apa sih? Oh jangan, nggak boleh, nggak apa-apa. Kalau mau keep in touch sama Mbak Dina mungkin bisa lewat Sunmore Book Club Iya, aja. lewat Iya, Sunmore jangan. Club. Ya gitulah. Ya, kalau ke saya ke Ninda Vilas Putri. Enggak, itu Nida silakan F. Putri. diklik follow 2 kali aja. Jangan dong. Unfollow dong nanti iya, ya. betul. Ya sudah, rekreasi episode kali ini barengan sama teman-teman dari Sunmore. teman dari Sunmore Book Club sudah kita cukupkan sampai di sini saja ya. Kita abis ini nggak akan ngobrol lagi sih sebenarnya, tapi off air aja lah. Off air aja ya. Kita ketemu lagi di next episode. Bye. Bye bye.